Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Abdul Qori dengan NIM 1125111033. Saya dari kelas A253L, kelas Akuntansi Biaya, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pelita Bangsa. Hari ini saya ingin menjelaskan tentang sistem biaya standar yang telah kita ketahui dan yang telah kita pelajari dengan Bapak dosen pengampu Bapak Parulian. Pernah nggak sih kalian mau traveling atau sekedar nongkrong terus bikin estimasi? Nah, oke, kayaknya habis nih nongkrong 100.000. Nah, di dunia bisnis, pikiran di awal itu seperti mirip banget apa yang kita sebut dengan biaya standar. Nah, secara definisi, biaya standar adalah biaya yang ditentukan di muka untuk memproduksi satu unit atau sejumlah produk dalam periode tertentu. Jadi, sebelum pabrik mulai jalan, manajemen sudah punya patokan atau rencana biayanya dulu. Biasanya, biaya standar ini punya dua komponen utama. Yang pertama, standar fisik, seberapa banyak input yang dipakai, dan yang kedua yaitu standar harga. Berapa rupiah harga per unit inputnya. Nah, mengapa sih bisnis itu butuh biaya standar? Terus buat apa repot-repot bikin patokan ini? Ada beberapa kegunaan pentingnya yang saya sebutkan ini. Yang pertama, bikin anggaran biar kita tahu modal yang harus disiapkan. Yang kedua, kontrol biaya. Ini bisa memotivasi karyawan dan mengukur seberapa efisien kerja kita. Kalau realisasinya jauh lebih boros dari standar, kita bisa langsung evaluasi. Yang ketiga, simple dan cepat. Prosedur hitung biaya jadi lebih sederhana dan laporan bisa selesai lebih cepat. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu penentuan harga jual. Membantu kita menetapkan harga jual ke konsumen atau saat mau nawar kontrak kerjasama. Oke, bagaimana sih cara menetapkan standar bahan baku dan tenaga kerja? Sekarang gimana cara menetapkannya? Nah, di dalam biaya produksi standar, kita bagi menjadi 3 bagian besar. Yang pertama, biaya bahan baku standar. Ditentukan dari kuantitas fisik dan harga standarnya. Kuantitasnya bisa dihitung lewat penyelidikan teknis atau melihat catatan masa lalu. Sedangkan harga yang dipatok berdasarkan katalog pemasok atau prediksi harga di masa depan. Yang kedua, biaya tenaga kerja standar. Ini gabungan dari jam kerja dan tarif upah standar. Biar standar jam kerjanya akurat, syarat mutlaknya adalah tata letak pabrik harus efisien, alur kerja lancar, dan karyawannya sudah terlatih. Jam kerja ini bisa dihitung lewat test run, operasi, atau studi gerak dan waktu. Untuk tarif upahnya, biasanya mengikuti perjanjian organisasi karyawan atau data upah masa lalu. Dan yang terakhir, kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu mengelola overhead pabrik. Nah, yang ketiga adalah biaya overhead pabrik standar. Untuk menghitung tarif overhead standar, kita tinggal membagi jumlah biaya overhead yang dianggarkan dengan kapasitas normalnya. Kuncinya di sini, perusahaan harus membuat anggaran fleksibel. Mengapa fleksibel? Karena anggaran ini memisahkan mana biaya yang sifatnya tetap dan mana yang variabel. Jadi, kalau kapasitas produksinya kita naik turun, kita tetap mengendalikan biaya overhead dengan adil. Nah, jadi kita masuk kesimpulannya. Kesimpulannya adalah sistem biaya standar ini adalah kompas bagi perusahaan biar nggak boncos dan operasinya tetap efisien. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Muhammad Abdul Qori. Sampai jumpa di pembahasan akuntansi biaya berikutnya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Revaliza Putri. Di video kali ini aku bakal menjelaskan cara menghitung harga pokok produksi atau HPP.
Apa sih harga pokok produksi? Harga pokok produksi adalah total biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk menghasilkan suatu produk. Dalam menghitung HPP ada 3 komponen yang harus kita ketahui, yaitu ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Rumusnya adalah harga pokok produksi sama dengan biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja langsung ditambah biaya overhead pabrik. Contohnya adalah sebuah perusahaan mengeluarkan biaya bahan baku sebesar 5 juta rupiah, biaya tenaga kerja langsung sebesar 2 juta rupiah, dan biaya overhead pabrik sebesar 1 juta rupiah. Cara menghitungnya adalah dengan menjumlahkan ketiga biaya tersebut. Jadi, biaya bahan baku sebesar 5 juta rupiah ditambah biaya tenaga kerja langsung sebesar 2 juta rupiah ditambah biaya overhead pabrik sebesar 1 juta rupiah. Hasilnya adalah 8 juta rupiah. Maka harga pokok produksi perusahaan tersebut adalah 8 juta rupiah. Dari hasil tersebut, kita dapat mengetahui total biaya yang dibutuhkan perusahaan untuk menghasilkan produknya. Jadi, dari contoh tadi kita dapat mengetahui bahwa menghitung harga pokok produksi, kita hanya perlu menjumlah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Semoga penjelasan ini dapat membantu teman-teman untuk memahami cara menghitung HPP atau harga pokok produksi dengan lebih mudah. Terima kasih, sekian dari saya. Sampai ketemu. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anis Marhayasi dari kelas A253L. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang metode PIPO atau MPKP dalam akuntansi biaya, beserta penerapannya melalui contoh kasus pada PT Makmur Sentosa untuk bulan Maret 2024. Sebelum masuk ke contoh perhitungan, mari kita pahami dulu konsep dasar metode FIFO atau metode pertama masuk, pertama keluar. Metode ini menganggap bahwa biaya produksi periode sekarang pertama kali digunakan untuk menyelesaikan produk yang awal periode masih dalam proses. Baru kemudian sisanya digunakan untuk mengolah produk baru yang dimasukkan dalam proses pada periode sekarang. Karena prinsip itu, dalam penghitungan unit ekuivalensi, kita harus memperhitungkan tingkat penyelesaian persediaan produk dalam proses awal secara terpisah dari produk baru. Ini yang membedakan FIFO dengan metode rata-rata di mana FIFO biaya periode lalu dan biaya periode sekarang tidak dicampur, melainkan dipisah dengan jelas. Itulah sebabnya pada akhir perhitungan nanti kita akan melihat ada dua biaya yang dihitung terpisah, yaitu biaya untuk menyelesaikan produk dalam proses awal dan biaya untuk produk baru yang langsung selesai pada periode ini. Oke, sekarang mari kita terapkan pada data produksi Departemen 1. Produk dalam proses awal sebanyak 5.000 kg dengan tingkat penyelesaian bahan baku 100% dan biaya konversi 50%. Pada bulan ini digunakan dalam proses sebanyak 45 kg. Dari jumlah tersebut, sebanyak 40.000 kg berhasil diselesaikan dan ditransfer ke Departemen 2. Sementara sisanya, yaitu 10.000 kg masih dalam proses. Pada akhir bulan, dengan tingkat penyelesaian bahan baku 100% dan biaya konversi 60%, harga pokok produksi dalam proses awal tercatat sebesar 6 juta rupiah yang terdiri dari biaya bahan baku sebesar 2 juta rupiah, biaya tenaga kerja sebesar 1.500.000 rupiah dan biaya overhead pabrik sebesar 2.500.000 rupiah. Sedangkan biaya produksi yang dikeluarkan selama bulan Maret adalah biaya bahan baku sebesar 22.500.000 rupiah. Biaya tenaga kerja sebesar 32.625.000 rupiah dan biaya overhead pabrik sebesar 40.000 rupiah. 40.020.000 rupiah. Oke, selanjutnya kita hitung unit ekuivalensi menggunakan rumus FIFO.
Rumusnya adalah presentasi penyelesaian PDP awal ditambah produk yang dimasukkan dan diselesaikan periode ini ditambah presentasi penyelesaian PDP akhir. Untuk biaya bahan baku, karena PDP awal sudah 100% selesai bahan bakunya, kontribusinya 0%, sehingga unit ekuivalensi bahan baku adalah 0%. Dikali 5.000 ditambah 40.000 dikurang 5.000 ditambah 100% dikali 10.000 kg, hasilnya yaitu 45.000 kg. Untuk biaya tenaga kerja dan overhead pabrik, karena PDP awal baru 50% selesai, maka sisa pekerjaannya 50%. Unit ekuivalensinya adalah 50% dikali 5.000 ditambah 35.000 ditambah 60% dikali 10.000 kg. Hasilnya 43.500 kg untuk masing-masing elemen. Setelah unit ekuivalensi diketahui, kita hitung biaya produksi per unit dengan membagi total biaya periode ini dengan unit ekuivalensinya. Biaya bahan baku per unit adalah Rp22.500.000 dibagi 45.000, hasilnya Rp500. Biaya tenaga kerja per unit adalah Rp32.625.000 dibagi Rp43.500.000, hasilnya Rp750. Biaya overhead pabrik per unit adalah Rp40.020.000 dibagi Rp43.500, hasilnya yaitu Rp920. Jika dijumlahkan, total biaya produksi per unit adalah Rp2.170.000. Sekarang kita susun ke dalam laporan biaya produksi Departemen 1. Total biaya yang dibebankan terdiri dari harga pokok PDP awal sebesar 6 juta ditambah biaya yang dikeluarkan sekarang yaitu Rp22.500.000, untuk bahan baku yaitu Rp32.625.000, untuk tenaga kerja dan Rp40.020.000 untuk overhead pabrik. Total keseluruhan yang harus dipertanggungjawabkan adalah Rp101.145.000. Biaya tersebut kita alokasikan ke dua tujuan. Pertama, untuk produk yang selesai dan ditransfer ke Departemen 2 sesuai prinsip FIFO yang memisahkan biaya penyelesaian PDP awal dari produksi baru. Harga pokok produk selesai terdiri dari harga pokok PDP awal yaitu 6 juta. Ditambah biaya untuk menyelesaikan sisa pekerjaan PDP awal yaitu biaya tenaga kerja 50% dikali 5.000 dikali 750 sebesar 1.875.000, dan biaya overhead pabrik 50% dikali 5.000 dikali 920 sebesar 2.300.000. Subtotal penyelesaian PDP awal adalah Rp4.175.000, sehingga total harga pokok PDP awal yang sudah sesuai adalah Rp10.175.000. Selain itu, ada produk baru yang dimasukkan dan langsung selesai dalam periode ini sebanyak 35.000 unit. Dikali biaya per unit 2.170, hasilnya 75.950.000. Kita gabungkan harga pokok produk yang selesai ditransfer ke Departemen 2 adalah Rp86.125.000. Kedua, untuk produk dalam proses akhir sebanyak 10.000 kg, biaya bahan bakunya adalah 100% dikali 10.000 dikali 500 sebesar 5 juta. Biaya tenaga kerja adalah 60% dikali 10.000 dikali 750 sebesar 4.500.000. Biaya overhead pabrik adalah 60% dikali 10.000 dikali 920 sebesar 5.520.000. Total harga pokok produk dalam proses akhir adalah 15.020.000. Jika kita jumlahkan harga pokok produk selesai
86.125.000 dengan harga pokok produk dalam proses akhir 15.020.000, hasilnya 101.145.000, sama dengan total biaya yang dibebankan di awal. Ini membuktikan bahwa perhitungan metode FIFO sudah tepat dan seimbang. Demikian penjelasan tentang konsep dan penerapan metode FIFO atau MPKP pada Departemen 1. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.